Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri ikhwan sehat semuanya? Alhamdulillah. Santri akhwat sehat semuanya? Ada yang sakit? Nggak ada ya, alhamdulillah. Siapa? Hafiz ya. Ya, kita doakan semoga teman-teman yang sedang sakit diberikan kesabaran, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses, berkah, akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan perjuangan kita di dunia dan Allah perkenankan kita masuk surga bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Ar-Rahman. Kemarin sudah sampai ke ayat 10. Hari ini ayat 11, 12 dan 13 ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya dan setelah itu kita akan terjemahkan, kemudian kita akan baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fiha di bumi fakihatun ada buah-buahan, wan nakhlu dan pohon kurma zatul akmam yang mempunyai kelopak mayang, wal habbu dzul asfi war raihan dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Raihan itu yang memiliki harum ya. Wal habbu dzul asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Wallahu a'lam bishawab. Jika kemarin kita membahas tentang langit, tentang bintang, tentang matahari, tentang bulan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan semua itu dengan keseimbangan, dengan keteraturan dan perhitungan yang pasti. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita nikmat di mana kita hidup. Kita hidup di bumi. Bumi itu bulat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bumi menjadi datar ketika dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Bumi itu berputar sangat kencang, tapi putaran yang sangat kencang itu tidak terasa berputar oleh manusia. Bukankah ini kenikmatan yang sangat luar biasa? Seandainya manusia tinggal di bumi ini, ya, tidak bisa diam karena tidak ada gaya gravitasi bumi, maka kita mungkin akan pada terbang, ya. Jika putaran bumi itu tidak kencang, ya, berputarnya lambat, maka putaran itu akan terasa betul oleh kita. Ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengaturan yang sangat luar biasa. Nah, dua ayat yang akan kita bahas, ayat 11 dan ayat 12, hal itu secara umum menjelaskan jaminan logistik yang Allah berikan kepada manusia. Bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan langit sebagai atap, bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bintang sebagai tanda, bulan dan matahari yang dengannya ada pergantian siang dan malam, tapi ternyata benda-benda langit itu memiliki kaitan erat dengan apa yang ada di bumi sebagai rizki bagi manusia. Dan apa rizki itu? Ini diantaranya kita akan bahas. Wal arda wada'aha lil anam, ay wal arda basataha li ajlil khalq. Allah jadikan bumi ini terhampar liyastaqirru 'alaiha, agar manusia bisa tinggal di atas bumi, wa yantafi'u bima khalaqallahu 'ala dhahriha, dan agar manusia bisa memanfaatkan seluruh apa yang ada di atas bumi. Qala Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir mengatakan ay arsaha bil jibal as-samikhat litastaqirra bima ala wajhiha minal anam wa humul khalaiq. Imam Ibnu Katsir mengatakan bumi ini diberikan pasak, yaitu gunung-gunung yang besar dan kuat, agar manusia bisa ada tetap di atas bumi, ya. Dan begitu juga seluruh makhluk al-mukhtalifah anwa'uhum wa ashkaluhum, yang berbagai macam bentuk dan rupa mereka serta warna mereka, ya. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Kemudian fiha faqihatun, ay fiha min anwa'il fawaqih al-mukhtalifah, al-alwan wa tu'um wa rawaih. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di bumi ini anwa'ul fawaqih, berbagai macam buah-buahan. Nah, ini varietas buah-buahan, berarti ini mendorong kita belajar ilmu pertanian. Kalau kemarin mendorong kita belajar ilmu astronomi,
ya, belajar tentang bintang ke bintang, belajar tentang matahari, belajar tentang bulan, seperti apa peredarannya. Ini belajar ilmu hisab. Nah, kalau hari ini kita didorong oleh Al-Quran untuk mengkaji ilmu pertanian, ya, karena apa yang ditanam, dan bahkan kadang kita tidak menanam, jadi sendiri. Hakikatnya Allah yang menumbuhkan itu semuanya. Kemudian di situ ada al-fawaqih al-mukhtalifah, buah-buahan yang berbagai macam buah, ya, berbagai macam jenisnya, berbagai macam warnanya, berbagai macam rasanya, berbagai macam rawaih, baunya. Ya, kan kita bisa membedakan bau apa mangga dengan bau nangka, nangka dengan duren, duren dengan apa? Dengan rambutan, rambutan dengan pisang, pisang dengan macam-macam, masya Allah, ya. Kalau anak sekarang tahunya cuma chicken, kasihan banget. Sebutkan jenis-jenis buah, chicken, nugget, sosis, agak nyambung mana sekali. Halo, nah belajar menanam, ya. Kemudian wan nakhlu dzatul akmam, ay wa fiha an-nakhlu, dan diantaranya ada pohon kurma. Nah, ini pohon kurma ini pohon yang sangat unik, ya, sehingga dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim secara khusus, ya. Ay wa fiha an-nakhlu, di bumi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pohon kurma, allati yatlu fiha ayatul thamar, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bumi tersebut ayatul thamar, apa, buah yang unik, ya. Ini kurma ini zaman Belanda dulu ditanamkan dalam logika orang-orang tropis, kurma tidak akan tumbuh di Indonesia. Bohong. Ternyata banyak di beberapa tempat di Indonesia yang menanam kurma, jadi berbuah, buahnya ranum. Ustaz sangat berharap di antara antum ada juga yang ahli pertanian, di antaranya bertani kurma, ya. Dan kurma tropis dikembangkan di Chiang Mai sekarang, dan beberapa teman di Riau itu sudah berhasil menanam kurma dan berbuah, ya. Kenapa? Ini pohon akhir zaman ini. Kalau kurma itu kan tidak usah dimasak, betul nggak? Tinggal ngambil di pohon, tinggal makan bisa. Kurma itu bisa dimakan ketika dia mentah, ketika dia setengah matang, ketika dia udah matang banget, ya. Dan kurma itu bisa tahan berbulan-bulan. Beda dengan nasi. Coba nasi masukin magicom, beberapa jam terus-terusan di magicom, warnanya sudah mulai menguning. Beda dengan kurma, ya. Dan ini memang pohon unik, ya. Mana lagi? Qala Ibnu Katsir, abrodat nakhla bizikri, disebutkan kurma secara khusus li syarafihi wa naf'ihi rutaban wa yabisan. Disebutkan secara khusus li syarafihi karena memang beda kurma itu, dan manfaatnya juga beda, baik ketika dia masih jadi rutab atau yabis, ketika masih basah ataupun sudah kering. Wal akmam hiya awiyatut tal'. Yang dimaksud dengan akmam itu adalah, kalau dalam terjemahnya itu dengan apa, kelopak mayang, ada bungkusnya secara otomatis itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan bungkusnya, dan bungkusnya bukan plastik ini, tapi apa, natural.
Kama qala Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Abbas mengatakan, wa huwa alladhi yatlu fiha al-khunu thumma yanshaqqu anhu al-unqud fayakunu busran thumma rutaban. Nah ini ya. Jadi kalau menjelaskan kurma itu sebenarnya fase demi fase kurma itu beda namanya. Ya, ada tadi di antaranya ada rutab, ada yabis, ada nakhl. Jadi setiap fase demi fase itu berbeda namanya dan itu berbeda manfaatnya. Ya. Ustaz belum pernah meneliti ada berapa kata yang menunjukkan kurma. Ya, dari fase ke fase, kemudian apa manfaat fase demi fase itu. Kayak begini, banyak yang mengatakan kalau makan kurma mentah fungsinya apa? Katanya untuk kesuburan, nah gitu ya. Apakah betul atau tidak? Nah nanti silahkan dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya ya, wal habbu dzul asfi ay wa fiha anwa'ul hubb. Dan di bumi juga Allah Subhanahu wa taala tebarkan berbagai macam biji-bijian. Nah, ini tentang ilmu tentang memilih memilih biji, ilmu tentang seleksi bibit, ya. Kal hintah wasya'ir wa sayru ma yataghadda bihi. Seperti syair ya. Ya kalau di kita kan banyak tuh padi, biji padi, biji gandum, ya kan, dan biji-biji yang lain. Kemarin ada yang nawarin ke Ustaz yang di kolam itu tuh apa namanya? Yang kayak rumput itu apa namanya? Azola. Ustaz mau nggak saya kasih biji azolanya? Biji azolanya. Ustaz bilang mau. Setelah Ustaz searching di internet, azola itu apa, fungsinya apa, seperti apa buat pakan ternak segala macam. Oh ternyata manfaatnya sangat banyak. Itu ada bijinya. Dan antum lihatnya biji sawi, biji pakcoy, biji-bijian seperti itu, kan itu menjadi hal yang unik sebenarnya kalau kita lakukan penelitiannya. Nah, kemudian warraihan ay wa fiha kullu mashmumin tayyibir rih min an-nabat kal wardi wal fulli. Nah, ada juga pohon-pohonan yang mengeluarkan semerbak wangi, ya, tibir rih, semerbak wanginya. Nah kemarin kita juga dikasih pohon apa namanya Ustaz Hendra? Bukan yang ini, yang wangi itu apa? Serai ya, serai wangi itu. Ada salah satu orang tua santri, Ustaz ini bagus nih serai wangi ini buat ngusir nyamuk katanya. Ya, dan itu bisa kalau banyak bisa disuling dan minyaknya bisa dijadikan obat. Itu baru dicium aja kayak gitu, wah itu wanginya sangat luar biasa ya. Dan ini sebenarnya menjadi terapi ya. Antum tanam tanaman-tanaman seperti ini dan itu menjadi terapi bagi kita ya. Yang hari ini mungkin kita sudah tidak lagi banyak peduli dengan tanaman-tanaman di sekitar kita. Kemudian kalwardi ya, pohon bunga melati, wardah, wal ful wal yasmin. Yasmin itu apa? Ya anak ustaz si yasmin itu. Tapi di sini maksudnya bunga ya, dan yang lain-lainnya lah, ini masih banyak. Dzul asfi wal habbu dzul asfi di sini disebutkan ini
tanbihan ala in'amihi alaihi bima yaqutuhum bihi minal hub wa ma yaqutu bi bahaimihim min waraqihi wa huwa at-tabnu wa bada bil faqihah wa khatama bil mashhum li yahsula ma bihi yutafakkah wa ma bihi yutaqawwat wa ma bihi taqul ladzadah min ar-raihah at-tayyibah wa lima uddida ni'amahu khatab al-ins wal jin biqawlihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini menunjukkan betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu secara runut ya. Seperti tadi diawali dengan wal habbu biji dzul asfi ya, wal habbu dzul asfi war raihan, biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum. Disebutkan dulu bijinya, kemudian disebutkan bunganya. Berarti ini disebutkan dari proses awal. Kemudian dia menghasilkan berbagai macam buah-buahan dan juga menghasilkan berbagai macam bunga-bunga ya, yang terlihatnya indah juga ketika dicium harum semerbak. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berbagai macam kenikmatan itu ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan jin dan manusia dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ay fabi ayyi ni'amillah ya ma'syaral insi wal jin tukadziban. Hei manusia, hei jin, nikmat mana lagi yang Allah berikan kepada kalian akan kamu dustakan? Bukan nikmat yang tidak ada, bukan nikmat yang sedikit, tapi yang tidak ada, yang sedikit itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita jarang mengkaji nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kajilah, renungkanlah, rasakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita agar muncul rasa syukur dalam hati dan pikiran kita. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sesibuk apapun, maka milikilah kepedulian terhadap lingkungan. Karena dengan menanam sesuatu, mengurus sesuatu, maka akan tumbuh rasa sensitivitas kita terhadap sesuatu. Disitulah kita akan merasakan betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita. Semoga semakin hari semakin bertambah nikmat, semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.